Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kita bisa bertemu dan belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian atau Bupena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Masih di tema 3 ya, peduli terhadap makhluk hidup. Ini jilidnya 4A. Ya, jadi mungkin yang masih ketinggalan soal-soal pembahasan sebelumnya ya, pembahasan dari soal sebelumnya bisa dicek di playlist ya. Sudah saya buatkan playlist Bupena kelas 4. Demikian juga untuk pembahasan soal-soal dari buku SPS Matematika juga sudah ada di playlist di channel ini, serta untuk pelajaran lainnya ada juga remen boso Jawi ya. Oke, langsung saja kali ini apa yang akan kita bahas ya. Jadi kemarin sudah kita bahas untuk ayo berlatih halaman 148 ya. Ini untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan menuju ke muatan pelajaran IPA ya, KD 3.8 ya. Tentang kerusakan lingkungan ya. Oke, langsung saja di sini kita bahas untuk soal dari tema 3 subtema 1 ya, di pembelajaran 1 ya, pembelajaran 1 muatan pelajaran IPA. Di sini ada 3 soal ya, langsung saja kita bahas. Nomor 1, perhatikan gambar di samping ya. Kita lihat di sini adalah gambar seekor harimau ya. Hewan tersebut banyak diburu untuk diambil kulitnya. Apa dampak dari kegiatan tersebut bagi kelangsungan hidup harimau ya? Jadi kalau harimau ini semakin banyak yang diburu ya, secara otomatis maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup harimau, yang mana saat ini harimau sekarang sudah menjadi binatang yang sedikit langka, yang agak langka ya, karena banyak diburu oleh manusia. Maka kira-kira dampaknya apa bagi kelangsungan hidup harimau? Oke, langsung saja untuk soal nomor 1. Di sini sudah saya tuliskan ya penjelasannya. Oke ya. Jadi dampak dari kegiatan perburuan bagi kelangsungan hidup harimau adalah ya, dampak atau akibat ya. Jadi tadi diburu untuk diambil kulitnya, maka akan berakibat bahwa harimau akan merasa terancam kehidupannya karena diburu oleh manusia. Bahkan bisa punah karena tidak berimbang antara harimau yang lahir sama harimau yang mati karena diburu oleh manusia. Sehingga kalau tidak kita lestarikan, maka lama-lama harimau tersebut akan punah ya. Itu untuk penjelasan soal nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Apakah kamu setuju dengan kegiatan pembukaan perkebunan dengan cara membakar hutan? Kemukakan dampak positif dan negatif kegiatan tersebut. Lah, kira-kira apakah setuju dengan kita membuka kebun ya dengan cara membakar hutan, walaupun mungkin hutannya masih sangat luas, kemudian mau kita buka perkebunan dengan cara membakar hutan. Nah, kira-kira apa dampak dari kegiatan tersebut? Nah, oke, langsung saja untuk yang nomor 2. Di sini juga sudah saya tuliskan penjelasannya ya. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke ya, jadi kegiatan pembukaan perkebunan dengan membakar hutan itu saya sendiri tidak setuju ya. Ya, karena apa? Karena memiliki dampak atau akibat yang sangat banyak sekali dan lebih banyak merugikannya ya dengan cara membakar hutan ya. Khususnya bagi satwa atau binatang yang ada di sana ya. Binatang yang ada di sana tentunya habitatnya menjadi terganggu ya, karena dibakar maka habitat atau tempat hidupnya menjadi terganggu dan mereka harus berpindah ke tempat yang lain ya. Selain itu
hutan tersebut juga tempat mereka untuk mencari makan. Bagaimana kalau tempat hidupnya itu dibakar, maka dia harus pergi dan mencari tempat lain untuk mencari makan. Sehingga saya sendiri tidak setuju dengan kegiatan pembukaan perkebunan dengan membakar hutan. Kemudian apa dampak atau akibat dari kegiatan pembakaran hutan tersebut ya? Nah, sebenarnya ada dampak positif dan juga negatif ya. Dampak positifnya mungkin bagi manusia sendiri yang membuka perkebunan tersebut, pembukaan lahan akan lebih cepat dibandingkan dengan kita melakukan penebangan ya. Tetapi lebih banyak dampak atau akibat buruknya ya, dampak negatifnya. Yang pertama, dengan membakar hutan maka dapat menyebabkan kebakaran ya. Kalau kita membakar hutan tetapi tidak kita jaga atau kita awasi, bisa saja apalagi pada musim kemarau, biasanya sering terjadi atau sering dilaksanakan di musim kemarau ya, itu bisa merembet atau menyebar bahkan sampai ke pemukiman yang ada di dekat hutan. Jadi tidak bisa kita kendalikan kalau dengan membakar hutan ya. Beda dengan melakukan penebangan, tetapi mungkin membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka biasanya oknum-oknum itu lebih dengan sedikit membayar orang membakar hutan, tetapi itu adalah kegiatan yang tidak patut untuk kita contoh ya. Kemudian selain dapat menyebabkan kebakaran, asap yang dihasilkan akan menimbulkan gangguan pernapasan ya. Ya, jelas sekali asapnya dengan pembakaran hutan ya, seperti kita lihat ya. Di Kalimantan itu biasanya di musim kemarau ya, entah itu sengaja dibakar atau karena mungkin sangat panas sekali sehingga ada gesekan dan menimbulkan api. Banyak sekali terjadi kebakaran hutan ya di sana di Kalimantan. Bahkan sampai ke negara tetangga ya, Malaysia itu terkena dampak akibat adanya kebakaran hutan ya, asapnya sampai ke negara tetangga ya. Nah, asap tersebut akan menimbulkan gangguan pernapasan. Kemudian selanjutnya, satwa akan kehilangan habitat dan makanan. Jelas ya, kalau hutannya dibakar, tempat hidupnya satwa tersebut di mana? Nah, harus berpindah dan mencari makanan di tempat baru. Selain itu juga akibat buruknya juga akan adanya kabut asap ya, bahkan jarak pandangnya tidak sampai 1 meter kalau kita lihat ya. Di TV-TV itu ya sering disiarkan kalau terjadi kebakaran hutan, selain menimbulkan gangguan pernapasan juga kabut asap yang sangat pekat sekali, bahkan siang hari kelihatan seperti malam. Nah, itu dampak negatif dan juga positif apabila pembukaan perkebunan dengan membakar hutan. Nah, itu penjelasan untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 3. Bagaimana cara menangkap ikan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan? Nah, ini bagaimana cara kita untuk menangkap ikan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang ini banyak sekali ya para nelayan ya, nelayan modern itu yang tidak memperhatikan ya keseimbangan lingkungan dengan menggunakan peralatan yang modern tetapi tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan. Oke, langsung saja untuk yang nomor 3 kita simak penjelasannya sebagai berikut ya. Oke. Jadi cara menangkap ikan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan ya. Yang pertama, pada saat menangkap ikan kita tidak dibenarkan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ya. Biasanya menggunakan bom ikan. Kenapa ya? Jadi tidak hanya ikan-ikan besar saja yang mati ya, ikan-ikan kecil juga ikut mati lah. Kalau sudah mati, bahkan tidak cuma ikan, terumbu karang juga bisa rusak di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ekosistem lautnya akan menjadi tidak terjaga karena ikan yang kecil yang harusnya besar dia sudah mati, maka populasi ikan juga akan berkurang ya. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan pukat harimau. Lah ini pukat harimau itu ya. Jadi seperti jaring yang sangat besar dengan mata jaringnya yang sangat rapat, sehingga kalau menggunakan pukat harimau maka ikan-ikan kecil juga ikut terambil, sehingga kelestarian ikan atau populasi ikan tidak terjaga.
harusnya kalau kita menggunakan jala ya dengan mata atau jaraknya yang besar, maka yang terambil itu yang besar, sehingga yang kecil nanti bisa tumbuh besar dan ikannya juga akan tetap lestari, terjaga. Jadi bisa kita ambil secara terus menerus. Tapi kalau kita gunakan pukat harimau, sekali ambil terambil semua, nah nanti untuk berikutnya kita akan susah ya. Kemudian yang ketiga, dengan tidak menggunakan racun itu juga sama, akan membunuh semua makhluk hidup yang ada di laut ya. Itu kalau kita menangkap ikan dengan menggunakan racun, pukat harimau dan bahan peledak ya. Mungkin ini penjelasan untuk soal muatan pelajaran IPA tema 3 subtema 1 halaman 149 ya. Ada 3 nomor yang kita bahas ya. Oke, demikian tadi penjelasan untuk soal muatan pelajaran IPA tema 3 subtema 1 halaman 149 ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.